Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3. Permohonan itu disampaikan melalui surat yang telah dikirim ke Irwasum Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Polisi Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Permintaan ini dilayangkan menyusul diterbitkannya SP3 kepada dua tersangka lainnya, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kubu Roy menilai jika dua tersangka lain bisa dihentikan kasusnya, maka untuk Roy, Rismon, dan Tifa harusnya bisa diperlakukan hal yang sama. Selain itu, permohonan penghentian kasus Roy Suryo CS juga didasari oleh keterangan ahli yang dihadirkan, yaitu mantan Wakapolri Ugro Seno. Press conference kita yang penting karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh saudara Al-Katiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa. Dan nanti rekan Al-Katiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Sianipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin. Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawiran Ugro Seno. Sementara itu, ahli dari kubu Roy Suryo CS, Bonatua Silalahi, mendatangi KPUD DKI Jakarta. Bonatua datang untuk menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bonatua menerima salinan ijazah Jokowi yang diserahkan ke KPUD saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Permintaan penyerahan salinan ijazah Jokowi ini telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat yang menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Pusat juga sudah memberikan salinan ijazah Jokowi tahun 2014 dan 2019 yang digunakan untuk mencalonkan diri saat Pilpres lalu. Nantinya KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua akan kembali menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Jadi legalisirnya jelas dilegalisir di detik yang berbeda. Gitu loh. Nggak tahu di hari yang berbeda. Ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012. Yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo. Ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya. Satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang administrasi. Sebelumnya KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Dokumen itu diunggah Bonatua ke media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah,
ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Jokowi kembali digelar di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah. Sidang beragendakan pembuktian para pihak terkait. Sidang sengketa informasi ijazah Jokowi dipimpin oleh Ketua Sidang Ermi Sri Ardianti. Dalam sidang, pihak kuasa hukum pemohon Bonatua Silalahi secara bergantian menyampaikan ketidakpuasan atas jawaban dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Surakarta. Ketua sidang juga mencecar pihak termohon, Sekda Surakarta atas jawaban PPID Surakarta yang menjawab keberatan atas mempertanyakan berkas Joko Widodo selaku wali kota saat itu. Atas jawaban itu, Ketua sidang meminta dihadirkannya perwakilan Dinas Arsip dan Perpustakaan Solo pada sidang selanjutnya. Sekarang tugasnya PPID Kota Surakarta adalah menghadirkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta, karena jawaban atas beberapa pertanyaan dari pemohon itu harus dijawab oleh Dinas Kearsipan. Bisa dipahami? Ketua Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwan mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan pelaporan terhadap Rismon Sianipar terkait dugaan penggunaan ijazah palsu S2 dan S3 dari Yamaguchi University. Pelaporan diajukan Andi terkait dugaan ijazah palsu S2 dan S3 penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Rismon Sianipar, yang merupakan lulusan Universitas Yamaguchi. Hal itu diketahui karena warna ijazah S3 milik Rismon Sianipar terlihat berbeda. Andi menyebut polemik terkait ijazah ini sebagai maling teriak maling. Bang Bill ya, panggil Taufik Bilhaki itu Bang Bill ini mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mensreanya ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi ya. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang mereka lakukan mempolarisasi kehidupan masyarakat kita sehingga terbelah yang dibawa. Biar bagaimanapun kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Anak Riza Khalid, Muhammad Keri Andrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023. Bisa bagaimana seperti tadi? Teknisnya seperti yang tadi, Yang Mulia. Dijelaskan mungkin tadi. Selain tuntutan 18 tahun penjara, jaksa menuntut Keri membayar denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar penjara 190 hari. JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Keri untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 13,4 triliun rupiah subsidiar penjara 10 tahun. Keri diyakini bersalah melanggar pasal 603 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional, Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JPU menilai perbuatan Keri tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sebagai keadaan memberatkan. Seorang emak-emak nekat merampok toko emas dengan melempar bom molotov di Makassar, Sulawesi Selatan. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.
itu nggak banyak bercerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi habis itu Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. Yang utama ya, body dulu lah, lempeng. body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Air adalah kehidupan. Ada 28 juta masyarakat Indonesia kesulitan mengakses air bersih. Kini air bersih semakin sulit. Sumber mata air sulit didapat. MNC Peduli membawa harapan, membangun fasilitas air bersih sampai ke pelosok negeri. Bersama MNC Peduli, membantu saudara-saudara kita untuk bisa merasakan air bersih yang sama. Yang kita nonaktifkan itu kita berikan waktu untuk reaktivasi penyakit-penyakit katastrofik yang memang memerlukan perawatan berkelanjutan, katakanlah bisa mengancam jiwa. Ya. Otomatis ini bisa direaktivasi. Lapor bansos itu di 08877 171 171. One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Rekonstruksi kasus pembakaran mobil di rumah warga di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Keluarga korban berusaha mengejar pelaku yang hadir saat rekonstruksi. Kericuhan mewarnai rekonstruksi pembakaran mobil di garasi rumah EN Hasibuan di Jalan Lembayung, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Massa yang merupakan kerabat korban dan warga berusaha mengeluarkan pelaku dari dalam mobil polisi. Polisi kesulitan mengamankan situasi memanas hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Dalam rekonstruksi sebanyak 41 adegan diperagakan 4 tersangka di 3 titik lokasi berbeda. Kuasa hukum korban meminta polisi dan jaksa untuk memperjelas peran 4 tersangka dan siapa saja yang terlibat. Menurutnya, aksi pembakaran yang dilakukan tersangka merupakan suruhan dari seseorang yang belum diketahui motifnya. Ada 3 titik rekonstruksi. Yang pertama di lokasi rumah terduga pelaku di daerah terminal. Yang terlibatlah di terminal itu. Karena kita lihat ada 4 orang yang tersangka dan setelah dari situ dibawa ke Jalan Sumantri, warung kopi Konco namanya. Karena mungkin ada inilah makanya rekonstruksinya di sana. Setelah itu barulah di kediaman klien kami di lokasi mobil yang terbakar. Ya, bisa kita lihat sama-sama kondisi bekas bakaran mobil itu. Peristiwa pembakaran terjadi pada Oktober tahun lalu saat rumah dalam keadaan kosong.
Para pelaku membakar mobil korban yang terparkir di garasi dengan bensin. Polisi telah mengamankan 4 orang dengan peran berbeda-beda dalam peristiwa ini. Polisi masih selidiki motif pembakaran yang dilakukan pelaku. Sementara korban menduga peristiwa kebakaran yang dialaminya merupakan percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Asrama Putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin AS Sani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara diduga dibakar orang tak dikenal. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan ponpes tersebut. Kebakaran melanda asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Jumat dini hari. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang santri melihat sosok orang tidak dikenal dan mencurigakan berada di belakang asrama putri. Tidak lama berselang, kobaran api tiba-tiba muncul dari bangunan asrama putri. Para santri bersama penghuni pondok lainnya berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Melihat ada Asri yang pertama lihat. Kita posisi itu lagi mengejar. Karena masuknya bilang ada orang deh panggil kita. Terus? Jadi kita ikut mengejar. Pas sudah mau mengejar, dengar tuh Asri teriak. Cuma kurang jelas dia teriak apa. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Di asrama putri, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul jam 1.00 WITA. Yang mana dalam kebakaran tersebut korban jiwa nihil, dan untuk sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah barang seperti kitab Al-Quran, ijazah santri, pakaian, lemari, dan kasur hangus terbakar. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Laga final Liga 4 Lampung tahun 2026 yang mempertemukan TS Saiburai Lampung dan Tanggamus Farmer Angonsaka FC berakhir ricuh. Kerusuhan memuncak setelah gol TS Saiburai di menit akhir dianulir karena dianggap offside. Keributan ini terjadi saat pemain dari kedua tim terlibat adu mulut di tengah lapangan. Situasi ini memanas setelah salah satu pemain dari Tanggamus Farmer Angonsaka FC melayangkan tamparan ke pemain TS Saiburai. Puncak drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. TS Saiburai berhasil merobek gawang Angonsaka melalui skema rebound dan kemelut di depan gawang. Namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain TS Saiburai dianggap berada dalam posisi offside. Keputusan ini langsung memicu protes keras dari para pemain dan ofisial TS Saiburai. Situasi semakin tak terkendali ketika sejumlah penonton turun ke lapangan dan berusaha mendekati wasit serta perangkat pertandingan. Menyikapi kericuan ini, PSSI Lampung membuka ruang protes serta menyiapkan sanksi usai final Liga 4 ricuh. PSSI memberikan ruang untuk tim yang protes di dalam pertandingan sehingga sesuai statuta PSSI akan ada di talaah pertandingan tadi apakah wasit memang benar melakukan keputusannya ataupun tidak. Ya nanti kan di TC kita sudah peraturan-peraturan di Liga 4 sudah ada. Sehingga nanti ada apapun yang hal-hal yang di luar dari peraturan tentunya akan kita akan adanya sanksi. Insiden ini menambah daftar panjang catatan kerusuhan di ajang sepak bola daerah. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah tegas agar kompetisi sepak bola dapat berjalan aman dan sportif.
Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Merasa tertipu dengan travel umroh bodong, belasan emak-emak warga di Cempaka Putih nekat menangkap sendiri terduga pelaku di kawasan Senen, Jakarta. Terduga pelaku dihentikan di jalan saat berkendara dan langsung dibawa ke kantor polisi. Mobil yang dikemudikan seorang pria dihentikan paksa emak-emak dan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya belasan emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Mereka mengejar pria ini karena geram dan merasa telah ditipu dengan dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pengemudi dan keluarganya kemudian dibawa ke Polsek Metro Senen. Korban mengaku mengenal terduga pelaku pada awal 2025 dan pelaku mengaku pemilik PT Berkah Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang mulai dari 6,5 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah. Akibat dugaan penipuan ini, jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Siapa sangka pameran kerajinan terbesar di Indonesia Inacraft bakal disatroni maling. Puluhan batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah digondol pencuri sehari sebelum dipamerkan di sebuah stand di Hall Jakarta Convention Center. Itu cowok? Iya, cowok kan. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terbilang nekat. Sejumlah orang terduga pelaku terang-terangan membawa puluhan koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi di pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita membawa batik yang sudah dimasukkan di dalam karung. Pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran digelar di Jakarta Convention Center 3 Februari lalu. Total batik mewah yang dicuri diperkirakan senilai 1,3 miliar rupiah. Beberapa diantaranya merupakan batik pesanan pihak Istana Negara. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan kini dalam pengejaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi pencurian yang satu ini juga tidak kalah nekat, pemirsa. Seorang emak-emak nekat melempar bom molotov ke toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan memanfaatkan situasi yang panik, pelaku menggondol emas senilai 2 miliar rupiah meski akhirnya tertangkap. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Songba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas Logam Mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilemparkan ke arah etalase toko. Pelaku yang diduga sedang terlilit utang ini juga nyaris menggondol emas senilai 2 miliar rupiah. Warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap terduga pelaku. Pelaku ini dia terlilit hutang, ya. Jadi kalau disampaikan dia terlilit hutang yang cukup banyak, sehingga melakukan jalan pintas untuk melakukan pencurian di toko emas. Dengan harapan nanti emasnya kalau dijual bisa melunasi hutang-hutang. Nah, ini kami masih dalami hutangnya kepada siapa, dalam bentuk apa, begitu ya. Ini masih kami dalami karena sampai saat ini memang kami belum menemui pihak-pihak yang disebutkan dihutangi oleh yang bersangkutan. Untuk saat ini pelaku ditahan di Polrestabes Makassar, di tahanan khusus perempuan, dan tentu kami masih mendalami adanya pelaku lain. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, pabrik kimia penyebab pencemaran Sungai Cisadane Tangerang, Banten ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup mengaku kaget dan akan menggugat perusahaan. Pencemaran limbah kimia cair dari kebakaran gudang pestisida di Tangerang dan Tangerang Selatan berbuntut panjang. Area tercemar meluas hingga 22 km dari mulai Sungai Jelatreng, Cisadane hingga Teluk Naga. Untuk menetralisir zat berbahaya di sepanjang aliran sungai, tim BPBD Kota Tangerang dan relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran. Sementara itu, tim investigasi Kementerian Lingkungan Hidup terus menyelidiki pabrik kimia cair yang mengakibatkan pencemaran sungai. Dengan menggunakan alat pelindung diri, tim KLH masuk ke dalam pabrik yang berada di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan. Dari penyelidikan awal, pabrik pestisida ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik telah menyegel pabrik kimia tersebut dan menyiapkan gugatan terhadap perusahaan. Hingga saat ini 7 orang saksi telah diperiksa. Sementara hasil uji lab kandungan air Cisadane akan dikeluarkan pekan depan. Audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Pencemaran Sungai Cisadane terjadi usai kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Limbah pestisida diduga mengalir ke sungai membuat sumber air baku tercemar dan ribuan ikan mati. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil menggelar kegiatan bersih Pelabuhan Tanjung Priok di Dermaga Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim. Dibuka oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Pangkolin Lamil, Laksamana Muda TNI Rudi Aviantara, kegiatan ini dihadiri berbagai unsur strategis maritim. Pangkolin Lamil menekankan program ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi langkah konkret membangun budaya peduli lingkungan. Aksi bersih-bersih ini semakin meriah dengan adanya kompetisi kebersihan antar tim. Kegiatan serupa juga dilakukan secara serentak di Satlin Lamil 2 Surabaya dan Satlin Lamil 3 Makassar. Kolaborasi jika dari rekan-rekan dari satuan kerja yang ada di Tanjung Priok membutuhkan kami untuk melakukan kegiatan yang sama, pengambilan sampah, pembersihan. Kami mengucapkan terima kasih kepada instansi kemaritiman terkait yang sudah berpartisipasi dalam pembersihan sampah di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Tadi banyak peran dari instansi kemaritiman seperti KPLP, Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, kemudian Pelindo, Pelni, Polair, Dek Angkair, Angkatan Darat, dan seluruh instansi yang terlibat tadi. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tujuannya adalah sebagai tindak lanjut dari pemerintah untuk membersihkan sampah di lingkungan kita yang ada di Tanjung Priok. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026. Dalam kesempatan ini Prabowo juga menegaskan ketahanan ekonomi nasional. Perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden menyampaikan kondisi ekonomi nasional di hadapan 138 undangan yang juga pelaku ekonomi. Mereka terdiri dari asosiasi pengusaha, pelaku ekonomi nasional, perwakilan internasional, dan pemangku kepentingan lainnya. Presiden menyampaikan program unggulan makan bergizi gratis telah berdampak nyata bagi masyarakat dan ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi nasional. Mereka laporan ke saya, bulan Januari ini konsumsi rumah tangga meningkat. Dan mereka katakan, yang mengatakan mereka, pelaku bisnis, mereka mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa MBG, makan bergizi gratis, telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Dan dari sinilah, dari lapisan paling bawah
Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa kepada Wakapolri, Kepala Badan Gizi Nasional, dan sejumlah pejabat negara lainnya. Penganugerahan dilakukan dalam peresmian 1179 SPPG dan 18 gudang ketahanan pangan Polri. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa dan Satya Lencana Wirakarya kepada sejumlah pejabat. Dua diantaranya adalah Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo. Penganugerahan tanda kehormatan dilakukan di sela kegiatan peresmian SPPG dan gudang ketahanan Polri. Tanda kehormatan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka yang berdampak pada keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menerima bintang jasa utama, sedangkan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dianugerahi bintang jasa pratama. Selain itu, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada juga menerima tanda jasa Naraya. Sejumlah Kapolda pun menerima tanda jasa, yakni Satya Lencana. Penganugerahan ini sekaligus menegaskan peran sentral institusi Polri dan lembaga terkait, termasuk BGN, dalam penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Pemprov DKI gelar sejumlah festival menyambut Imlek 2026. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini.